Cerita akan berfokus di salah satu agen FBI bernama Stephen yang tengah melakukan pengintaian dan penyelidikan terhadap geng yang menjual narkoba dan juga persenjataan. Di sini mereka sedang melakukan transaksi dan penjualan. Tapi sayangnya entah dari mana ada orang-orang yang mengganggu transaksi itu yang membuat pengintaian ini menjadi buyar. Get him out of there. Kemudian kita akan beralih kepada pria bernama Sean. Dia merupakan anggota dari geng itu. Yang tidak mereka ketahui, dia merupakan agen FBI yang sedang menyamar. Setelah aksi transaksi itu gagal, akhirnya mereka berhenti di suatu penginapan. Di sana, mereka akan melanjutkan transaksi. Tapi Stephen yang melihat itu langsung melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap motel itu. Salah satu pria yang anggota geng tiba-tiba menghubungi Carl dan mengatakan kalau Sean merupakan seorang mata-mata dan juga anggota FBI. You piece of shit. Relax, Carl, relax. Carl yang mendengarkan hal itu menjadi sangat marah, kemudian menodongkan pistolnya ke arah Sean dan berkata, "Tidak kusangka kita sudah bersama lebih dari 3 bulan. Dan ternyata kau adalah petugas." Tanpa basa-basi, Carl langsung menembak Sean. Karena mendengarkan tembakan, para polisi langsung bergerak dengan cepat atas perintah Stephen. Mereka di sini langsung masuk untuk menggerebek. Namun sayangnya, salah satu pria dalam anggota geng yaitu Marco langsung menembaki mereka dan melumpuhkan, yang membuat mereka berhasil lolos dari penyergapan itu. Akibat tewasnya salah satu agen miliknya, Stephen sangat terpukul. Dia kembali pulang ke rumahnya dengan kondisi sangat memikirkan kasus yang dia tangani. Kemudian dia tertidur. Di keesokan paginya dia terbangun dan langsung sarapan. Kemudian Stephen langsung menuju rumah keponakannya yang merupakan anak dari adiknya, yaitu Alex. Di sini anak dari Alex sedang berulang tahun. Sebagai keluarga dan paman yang baik, dia menghadiri ulang tahun dari keponakannya ini. Oh wow. Okay. So, What's up, buddy? how you doing? No, you actually showed up just in time. Okay, all right. Oh my god. Kemudian di tengah acara itu, Stephen dan juga Alex lalu duduk untuk bersantai. Tapi terlihat di sini Stephen tampak tidak senang, bukan karena dia tidak suka dengan acara ini, karena Stephen sedang memendam sesuatu. Alex menyadari itu dan kemudian bertanya kepada Stephen. Kemudian Stephen menceritakan semuanya kepada Alex kalau ini adalah mimpi yang sangat berat. Dia kehilangan salah satu agen yang sudah dia anggap seperti saudara. Ditambah lagi sang agen ini memiliki 2 orang anak yang membuat Stephen merasa sangat bersalah. He's a good guy. Those poor bastards are gonna have to bury their dad. Yeah, I just been staring at him there. Tapi masalah tidak berhenti di situ saja. Istri Stephen mengajukan surat cerai kepada dirinya, tapi Stephen sudah memutuskan untuk menandatangani karena dia ingin memulainya dari awal. Alex yang mendengarkan itu hanya bisa tersenyum dan berkata kepada Stephen, sebaiknya memang kau harus berdamai dengan dirimu. Disingkat cerita, kita akan ke California. Kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Rafael. Dia merupakan ketua dari gangster yang menjual narkoba dan juga senjata. Lalu terdapat sebuah telepon dari anak buahnya bernama Marco yang menjelaskan kalau Sean adalah seorang anggota FBI yang telah memata-matai mereka. Di sini Rafael sangat marah. Bagaimana mungkin bisa mereka kecolongan dengan hal seperti itu? Kemudian Marco menjelaskan kalau Carl tidak tahu, bahkan dia percaya begitu saja saat merekrut Sean. Carl got raided by the FBI. He's with me. good. Keep him there. Kemudian Rafael berkata, "Di manakah kau?" Marco menjawab kalau dia aman bersamaku. Kemudian di sisi lain, Stephen sedang melakukan rapat dengan teman-temannya untuk membahas bagaimana kasus ini berjalan. Tapi sayangnya tidak ada titik temu, karena bahkan mereka tidak bisa melacak siapakah pemimpin dari gangster itu. Yang membuat ketua dari operasi itu menjadi sangat kesal dan juga marah. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa melacak? Bukankah mereka punya akses untuk melacak sebuah rekening? Tapi di sini Stephen menjelaskan kalau itu sangat sulit karena mereka menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Ditambah lagi, mereka selalu mengganti IP setiap transaksi, jadi akan sangat sulit untuk dilacak. Dan selama itu juga, sang pemimpin tidak pernah memperlihatkan wajahnya sama sekali. Bahkan mereka tidak punya satupun foto.
Kemudian di keesokan malamnya, Ravello menemui Carl yang sudah diikat oleh Marco dan teman-temannya. Di sini Mr. Ravello begitu sangat marah dan juga murka kepada Carl. Kemudian dia menghampiri dan bertanya, bagaimana mungkin bisa kau tidak mengetahui ada tikus yang masuk ke sarang kita. Ini adalah sebuah kebodohan. Carl berusaha untuk meminta maaf dan dia meminta untuk diampuni karena dia benar-benar tidak tahu. Dia mengira Sean adalah seseorang yang bisa dipercaya. Tapi Mr. Ravello sama sekali tidak ingin mendengarkan hal itu. Kemudian Carl dihajar oleh Mr. Ravello. And they asked me, they say, hey, Ty, in the nest, Carl, don't you ever do this. Kemudian di malam berikutnya, Stephen dan anggota FBI yang lain tengah melakukan pengamatan dan penyelidikan. Kini mereka akan mencari bukti yang lebih nyata. Dan kemudian orang-orang di dalam gudang itu mulai mengangkut barang-barangnya. Setelah dirasa kondisi cukup aman, akhirnya penggerebekan pun dimulai. Kemudian terjadi baku tembak. Karena kondisi yang begitu rumit dan juga pelik, Stephen berusaha untuk mencari jalan lain. Di saat itu juga dia tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang berlari dari arah gudang. Saat dia mengatakan, FBI berhenti. Drop the case, put your hands on your head! Pria itu langsung berhenti dan mengangkat tangannya. Namun saat dia berbalik, Stephen sangat terkejut kalau itu ialah adiknya Alex. Stephen membeku untuk beberapa saat dan dia tidak tega untuk menembak atau menangkap adiknya sendiri. Kemudian Stephen membiarkan Alex pergi begitu saja. Ternyata kejadian itu terekam dengan jelas di CCTV milik Mr. Ravello, yang kemudian Mr. Ravello bertanya kepada Marco, kenapa Alex bisa dilepaskan begitu saja oleh anggota FBI? Mr. Ravello sangat curiga, mungkinkah Alex merupakan seorang mata-mata? Fix it. Di suatu tempat, Stephen dan juga Alex bertemu. Tapi terlihat di sini Stephen sangat marah dan kemudian menghajar Alex. Stephen menganggap kalau kematian temannya, yaitu Sean, penyebabnya adalah Alex. Tapi di sini Alex berkata kalau bukan dia pelakunya. Dad used to give me that exact same look. Yeah, I do whatever I have to. Or maybe you wouldn't. I don't know. Kemudian Stephen bertanya, kenapa kau bisa melakukan semua ini? Yang bisa dia jawab ialah, dia akan melakukan segalanya demi keluarganya. Kau akan mengerti, Stephen, bila kau memilikinya. Di sini Alex mengungkit perceraian Stephen dan juga istrinya. Stephen sudah muak dengan semua ini dan berkata, aku sudah selesai denganmu dan sekarang urus semuanya sendiri. Alex sangat terkejut dengan perkataan dari kakaknya ini. Kemudian mereka pun berpisah. Stina! Anita! Kemudian Alex bergegas untuk pulang. Saat dia sampai di rumah, dia langsung mencari putri dan juga istrinya. Di sini dia langsung bergegas dan mengawasi barang-barang. John. Please, I'm begging you, just call. Can you just tell? Dad. Fine. All right, here. Why do we have bags? Alex, what have you done? Please. Tentu saja istrinya Anita sangat kebingungan apa yang akan dilakukan oleh suaminya ini. Jadi dia bertanya. Kemudian Alex menjawab kalau dia telah mengacaukan semuanya. Kini mereka dalam keadaan berbahaya. Jadi dia meminta kepada istrinya untuk mengawasi barangnya, kemudian pergi dari tempat itu. Kemudian Alex bertanya di manakah putrinya, yaitu Christina. Anita, istri dari Alex, menjawab kalau Christina sedang nonton bioskop bersama Megan dan sebentar lagi akan pulang. Alex sangat panik, dia tidak bisa menunggu lagi. Kemudian Alex membawa Anita masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Look, she's home. Where are you guys? Perjalanan, Anita berusaha untuk menghubungi Christina. Namun sayangnya telepon tidak diangkat.
dan dia tidak menemukan Christina atau berpapasan di jalan. Sedangkan Christina sedang berjalan menuju rumahnya bersama Megan. Saat sampai, dia langsung turun dari mobil. Tanpa disadari oleh Christina, di dalam sudah ada orang suruhan dari Rovella. Kemudian dia masuk. Di sini, Christina menyadari kalau ibunya sedang menelpon. Saat dia mengangkat, tiba-tiba orang-orang itu menangkap. Baby! Tak selang lama Alex dihubungi oleh Mr. Rovella. Di sini Mr. Rovella mengatakan agar Alex segera mengembalikan barang-barang miliknya. Bila tidak, Christina akan dihabisi. Di sini Alex memohon kepada Mr. Rovella agar putrinya jangan sampai disakiti. Tapi di sini Mr. Rovella berkata, dia tidak bisa menjamin, dan bila ingin putrinya selamat, maka bawa barang itu. Singkat cerita, kita akan berpindah kepada Stephen yang sedang bersantai di rumahnya sambil menghubungi mantan istrinya. Mungkin di sini Stephen ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Karena perkataan Alex tadi, Stephen jadi memikirkannya hingga terbawa di dalam tidurnya. Tapi kemudian saat Stephen sedang tertidur, ada yang mengetuk rumahnya. Saat dia bangun, terdapat Alex dan Anita di depan pintu. Mereka berdua langsung masuk dan meminta bantuan kepada Stephen. I mean, you work for the FBI. They can help, right? How could you do this to us? I could turn myself in. No, you. Kemudian Alex menceritakan kalau putrinya telah diculik oleh Mr. Rovella, orang yang sangat kejam. Stephen sangat terkejut, bagaimana mungkin bisa kau berurusan dengan orang sekejam itu. Dan di sini Alex meminta kepada kakaknya untuk menyelamatkan putrinya. He's connected. I know. He's dangerous. No. All right, we gotta get. That's exactly how you're gonna help. Kemudian di keesokan paginya Anita dibawa oleh Alex menuju sebuah rumah yang cukup aman. Di sini mereka akan aman untuk sementara waktu. Sedangkan Alex akan melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan putrinya. Kemudian Alex meminta maaf kepada Anita. Dia pikir dirinya telah melakukan hal yang benar dengan cara menafkahi keluarganya. We only. Karena Alex sangat takut bila mereka semua kekurangan, jadi dia melakukan segala cara untuk menghasilkan uang. Kemudian Anita berkata, aku tidak membutuhkan semua itu, yang kubutuhkan hanyalah keluargaku. Kemudian Alex memeluk Anita, dia sangat menyesal. Disingkat cerita, Stephen dan juga Alex menuju sebuah bengkel. Bertemu dengan seorang wanita pemilik bengkel itu bernama Tess. Di sini Stephen meminta bantuan kepada Tess untuk menangkap Mr. Rovella. Kemudian Tess berkata, kalau Mr. Rovella adalah orang sangat gila, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Kemudian Tess bertanya apa penyebabnya. Di sini Stephen tidak bisa menjelaskan. Yang pasti, Mr. Rovella telah menculik keponakannya, dan kini dia berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Christina keponakannya. Di malam harinya, di sebuah bar, terdapat seorang pria bernama Johnny yang sedang asik bermain kartu. Tapi kemudian Stephen datang untuk meminta bantuan kepada dirinya. I spent 5 years in the pen. Fuck you. Got a little snatch and grab. Okay. But Tapi terlihat di sini Johnny sangat tidak suka dengan Stephen karena dirinya dia telah kehilangan pekerjaan, uang, rumah, bahkan keluarganya. Istrinya pun meninggalkan dirinya. Kemudian Stephen memberikan sebuah kesepakatan. Bila Johnny mau bekerja dengan dirinya, maka dia akan membagikan sebuah uang cukup besar kepadanya dan membawa keluarganya kembali ke dalam pelukan Johnny. Kemudian Johnny sepakat karena tidak ada pilihan lain. The fuck does that have to do with me? that has nothing to do with you. Kemudian terdapat seorang pria yang sedang menikmati makanannya. Tapi kemudian datang orang-orang bodoh yang berusaha merampok tempat itu. Pria ini bernama V. Kemudian dia berusaha untuk mencegah perampokan itu agar sang perampok tidak menembak korbannya. Tapi kemudian tampaknya orang-orang ini tidak mengetahui siapa yang dihadapi. Now, you don't want to die. I don't need the gas. Dengan sekejap mata, dia langsung melumpuhkan para perampok itu.
Perampok itu langsung lari tunggang langgang. Yang tanpa disadari oleh V, ternyata Stephen dan juga Alex sudah berada di belakangnya. Lalu mereka bertiga berbicara sebentar dan Stephen mulai menjelaskan situasinya. Dan V setuju untuk membantu mereka. Kemudian keesokan paginya mereka semua menuju sebuah rumah. Dan di sini mereka akan melakukan sebuah pertemuan dengan seorang pria tua. Namun sayangnya Alex sedikit ragu. Bahkan sampai saat ini pria ini belum juga muncul. Tapi Johnny meyakinkan kepada Alex kalau orang ini benar-benar bisa dipercaya. Tak selang lama sebuah mobil datang dan pria tua ini pun langsung muncul. Untuk lebih mudah kita panggil saja si pria tua ini, yaitu Zeus. Kemudian Zeus langsung menemui Johnny. Di sini mereka merupakan teman lama. Namun di saat Johnny akan memperkenalkan semua teman-temannya, Zeus tidak ingin tahu nama mereka. Lagi pula, ini hanyalah bisnis. Kemudian Zeus menunjukkan semua barang dagangannya kepada mereka semua, persenjataan yang cukup lengkap. Namun sayangnya di sini Alex ragu karena yang akan mereka lawan ialah Mr. Ovello, orang yang sangat kejam. Setelah mendengarkan itu, Zeus berkata, "Kau membutuhkan persenjataan yang jauh lebih berat dan beberapa granat." Kemudian mereka pun sepakat. Di malam harinya Mr. Ovello menemui Christine, putri dari Alex, di dalam kamarnya. Mr. Ovello melihat kalau Christina belum makan sesuatu sejak kemarin. Kemudian dia berkata kepada Christina kalau dirinya sangat mengenal ayahnya. Tapi Christina langsung membantah kalau dia tidak mengenal ayahku. Ditambah lagi, kau cuma salah paham. Mr. Ovello hanya tersenyum. Dan kemudian Mr. Ovello menjelaskan kalau selama ini Alex ayahnya bekerja untuk dirinya, melakukan beberapa pekerjaan kotor dan juga berbahaya. In my line of work, your dad is what we call a So he takes dirty money, sends it across the ocean. Mengetahui fakta itu, Christina sedikit shock, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Kini yang hanya dia pikirkan ialah keluar dari tempat ini. Di sisi lain, Zeus sedang minum di bar seperti biasa. Tapi tak selang lama, Marco datang menghampirinya. Dan ternyata Marco mengetahui kalau Alex pasti akan mencari dirinya. Di sini Zeus ditanya oleh Marco, apakah mereka menemuimu? Sebagai seorang pekerja yang profesional, Zeus tentu saja tidak akan mengatakannya. Tapi Marco tahu kalau Zeus sedang berbohong. Jadi di sini dia mengancam bila dia tidak membantu Mr. Ovello, maka adiknya yang akan mereka habisi. Karena tidak punya pilihan lain, ditambah lagi dia sangat tahu Mr. Ovello orang yang sangat berbahaya. Akhirnya dia memutuskan untuk membantu. Kemudian Zeus menelpon Johnny dan berkata kalau dia ingin bertemu. Ada hal penting yang ingin mereka bicarakan. Terlihat di sini Johnny sedikit ragu, tapi karena dia sudah mengenal Zeus cukup lama, akhirnya dia tidak punya cukup alasan untuk tidak bertemu dengan Zeus. Kemudian mereka pun berjalan menuju rumah Zeus. Terlihat Stephen dan juga Alex sedikit meragukan apa yang akan dilakukan oleh Zeus. Tapi di sini Johnny meyakinkan kepada teman-temannya kalau tidak akan terjadi hal yang aneh-aneh. Setelah sampai, Johnny langsung masuk. Awalnya Stephen ingin menemani, cuman Johnny berkata kalau ini ialah tanggung jawabnya, jadi sebaiknya aku saja yang masuk. Setelah di dalam, Johnny bertemu dengan Zeus dan bertanya apa yang terjadi. Entah apa yang dipikirkan oleh Zeus. Zeus mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang membawa keluarganya ke tepi sungai. Dan akhirnya sebuah tragedi pun terjadi. Di sana mobilnya hampir saja hanyut. Kemudian ayahnya berhasil menarik ibunya dan juga adik perempuannya. Namun sayangnya Zeus gagal menyelamatkan adik laki-lakinya bernama Adam. Sambil Zeus menarik tangan Johnny. Johnny pun tampak kebingungan dan mulai menghentikan semua obrolan ini. Johnny mengatakan dia sangat berduka atas kehilangan adik dari Zeus. Tapi apa hubungannya dengan saat ini? Zeus berkata, aku dulu gagal menyelamatkan adikku Adam, tapi kini aku bisa menyelamatkan adikku Ellie. Maafkan aku Johnny. Kemudian Marco langsung muncul dengan anak buahnya dengan persenjataan lengkap. Johnny tahu kalau ini tidak akan berakhir baik. Johnny ditembaki dan kemudian dihabisi oleh Marco. Setelah semuanya selesai, Zeus langsung kembali ke mobilnya dan menelpon Mr. Ovello. Dia berkata kepada Mr. Ovello, yang berhasil dia singkirkan hanyalah Johnny, dan keempat orang yang lainnya mereka masih aman. Mr. Ovello tidak mengatakan apapun, kemudian menutup telepon. Sedangkan Zeus tiba-tiba ditembak oleh Marco. Disingkat cerita, Marco membawa Christina pergi dari rumah itu karena dia akan dibawa ke suatu tempat untuk melakukan penukaran dengan Stephen dan juga Alex.
Di sisi lain, Alex dan juga Steven sedang menunggu keberadaan Johnny yang tidak kunjung tiba. Mereka tahu kalau semuanya tidak baik-baik saja. Kemudian Steven mulai menyalahkan dirinya sendiri atas semua kekacauan ini dan juga menyalahkan Alex. Alex menyadari betul kalau hidup mereka telah kacau. Mereka terancam kehilangan keluarga bahkan pekerjaan. Begitu pula dengan Steven. Di sini mereka berdebat tentang segala hal, bagaimana tentang masa lalu mereka, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran antara dua bersaudara ini. You didn't lose your family because of your job. Finn dan juga Tess yang melihat itu, mereka langsung berlari dan melerai Alex dan juga Steven. Mereka tahu kedua saudara ini sedang frustasi, tapi Vince berkata seharusnya mereka lebih fokus karena ini adalah kesempatan mereka. Waktu mereka semakin pendek, hanya 15 jam. Bila dalam waktu itu mereka tidak bisa membebaskan Christina, maka jangan berharap Christina bisa kembali. Kemudian Steven meminta kepada Alex untuk segera menemukan Mr. Ravello dan mengatakan kalau USB drive yang dia minta sudah berada di tangannya dan mereka akan melakukan pertukaran dengan uang kripto sialan itu. Kemudian Alex menelpon Mr. Ravello dan mereka berjanji untuk bertemu di sebuah pabrik terbengkalai. Kemudian di keesokan paginya, Alex dan juga Mr. Ravello bertemu di pabrik tua itu. Di sana mereka akan melakukan kesepakatan, sedangkan V dan juga Tess sedang bersiap di posnya masing-masing. Di saat mereka akan bernegosiasi, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Mr. Ravello langsung berlari, sedangkan Marco tertembak. Di sini dia bergegas menuju Christina untuk membawa gadis itu pergi, sedangkan Alex dan juga Steven berusaha untuk mengejarnya. Kemudian V ditembaki oleh anak buah dari Mr. Ravello, tapi mereka masih bisa mengatasinya dengan cukup mudah. Di saat Mr. Ravello dan Christina akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba mobil yang akan mereka kendarai meledak. Ternyata V melemparkan granat ke arah mobil-mobil itu, yang membuat mereka tidak bisa kabur. Alex dan juga Steven berhasil mengejar mereka, dan di sini terjadi adegan yang cukup tegang, di mana Christina disekap oleh Mr. Ravello. Tapi kemudian Christina membenturkan kepalanya ke kepala Mr. Ravello, yang membuat dia sangat terkejut dan kaget. Kemudian Christina lepas dari genggaman Mr. Ravello. Tapi kemudian saat Mr. Ravello berusaha untuk menyerang balik, Tess langsung menembaknya, yang membuat Mr. Ravello langsung lumpuh, tidak bisa bergerak, dan semua ketegangan pun berakhir. Disingkat cerita, Alex berhasil membawa putrinya menuju ibunya. Di sini Alex berhasil menyatukan keluarga kecil. Disingkat cerita, Steven meminta izin ke kepala FBI untuk mengundurkan diri. Dia ingin kembali ke keluarganya. Steven sudah memutuskan dia akan kembali dan berhenti menjadi FBI, lebih fokus kepada keluarganya. Dan kini dia kembali ke istri dan juga anaknya. Dan film pun berakhir. Second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change